Halo, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Nah, materi kita hari ini mengenai tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk itu, marilah kita dalami pembelajaran kita ya. Nah, coba kita perhatikan gambar tersebut. Nah, kalau kita perhatikan gambar tersebut, berarti siswa sedang menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Nah, apa yang dapat kita teladani dari perilaku pada gambar tersebut? Ayo. Nah, yang dapat kita teladani dari perilaku gambar tersebut berarti seorang siswa patuh dan taat terhadap peraturan yang sudah ditentukan oleh negara ya. Terus yang kedua, menyeberangi jalan sesuai pada tempatnya, yaitu dengan menggunakan zebra cross ya. Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, ini merupakan pepatah dari Sumatera Barat ya. Nah, yang artinya yaitu kita harus mematuhi segala adat ataupun peraturan yang berlaku pada daerah tersebut ataupun negara ya. Nah, pepatah tersebut menggambarkan dengan tepatnya adanya kewajiban kita untuk menaati peraturan ataupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan akan aman, tertib, dan tentram. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Ini siapa ya kira-kira? Ayo. Nah, gambar ini yaitu seorang filsafat bangsa Yunani, yaitu Aristoteles ya. Nah, dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya apa? Artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Nah, tentu manusia tersebut tidak bisa hidup sendirian, melainkan dengan adanya berkelompok saling membutuhkan satu sama lain. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama sebagai makhluk sosial. Nah, apa kira-kira pengertian dari makhluk sosial? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Nah, kalau dikatakan dia makhluk sosial, berarti makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Tentu manusia si A akan membutuhkan si B, ya. Itu dikatakan dia makhluk sosial. Nah, oleh karena itu ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk individu. Apa kira-kira ini ya? Ayo. Nah, makhluk individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, tetapi melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifiknya. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa manusia itu memiliki perbedaan pemikiran, ya, dan perbedaan kepentingan. Itulah yang tadi bahwa manusia itu memiliki kedudukan. Nah, menurut Roscoe, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi dari norma ataupun hukum ya. Ada 3 dia. Yang pertama yaitu kepentingan umum, yang kedua kepentingan masyarakat, dan yang ketiga kepentingan pribadi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepentingan umum. Ini terdiri atas 2. Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Nah, contohnya apa? Contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain.
Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, sebagai contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik ataupun dengan adanya kestabilan ekonomi, ya. Terus kita lanjut ke kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat di sini ada 5. Yang pertama yaitu kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Nah, sebagai contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban, ya. Nah, perlunya adanya perlindungan hukum dan keamanan, ya. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Nah, sebagai contohnya itu adanya perlindungan lembaga perkawinan ataupun keluarga, ya. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Nah, sebagai contohnya adanya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Yang keempat, kepentingan masyarakat dalam memelihara sumber-sumber sosial. Dan yang terakhir, yaitu kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. Oke. Nah, sekarang adalah yang C, kepentingan pribadi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi. Sebagai contohnya adanya perlindungan fisik, kehendak, perbedaan pendapat, keyakinan beragama, dan hak milik. Oke. Yang kedua, kepentingan dalam rumah tangga. Nah, sebagai contohnya adanya perlindungan bagi lembaga perkawinan. Yang ketiga, kepentingan substansi. Contohnya adanya perlindungan harta benda. Nah, itulah materi kita hari ini. Jadi tentu sudah paham dan mengerti tentang apa itu norma. Nah, jadi apa kira-kira pengertian dari norma tersebut, ya? Ayo. Nah, jadi norma adalah aturan ataupun ketentuan yang mengikat warga, masyarakat ataupun kelompok, ya. Nah, jadi di sini bukan masyarakatnya diikat, ya. Nah, atau dapat diartikan bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi maksudnya di sana, dengan menaati hukum, maka kehidupan akan aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Jadi sebagai warga negara, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan karena bangsa kita adalah bangsa yang besar dan bangsa yang adanya norma. Jadi untuk kamu sebagai siswa, ya, kamu harus menaati semua norma, ya, semua peraturan, baik peraturan di sekolah, di rumah, dan dimanapun pasti ada peraturan. Untuk apa ditaati? Supaya tertib dan aman. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih.